Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan sebuah kisah dan semoga melalui kisah ini bisa membantu dan menginspirasi kita semua. Namanya Nurlima Dwira, berumur 26 tahun, anak kelima dari 8 bersaudara. Dia adalah kakak kandungku. Pada tahun 2000 yang lalu, ketika berumur sekitar 6 tahun, dia mengalami demam yang cukup tinggi hingga kejang atau step. Berawal dari kejadian ini, akhirnya dia lumpuh total sampai sekarang. Berbagai pengobatan telah dicoba, namun tidak menghasilkan apa-apa. Setiap hari dia hanya memandang dinding dan langit-langit rumah tempat dia berbaring. Sesekali saudara-saudaranya menggendong dia keluar untuk melihat ciptaan Sang Maha Kuasa. Dia hanya mampu tidur terlentang, tak bisa berbicara, dan tak bisa duduk. Kulitnya putih pucat akibat jarang terpapar matahari. Badannya kurus dan pendek. Bahkan untuk mengatakan lapar dan haus pun tidak mampu. Sekalipun ada nyamuk yang hinggap di wajahnya, dia tidak mampu untuk mengusirnya. Namun ada hal terindah yang bisa kita lihat dari wajahnya, yaitu senyum dan tawa. Seakan-akan tidak ada tangis dan ratapan di wajahnya, walaupun dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika kita menyebutkan nama Yesus, wajahnya akan terlihat girang. Ketika mendengar lagu-lagu sekolah minggu, dia akan sangat berbahagia. Ketika mendengar ada orang bernyanyi memuji Tuhan, dia akan sangat gembira. Seakan-akan dia tidak memiliki beban hidup. Saudara-saudari terkasih, di zaman yang serba sulit seperti sekarang ini, ada banyak orang merasa frustasi dan berputus asa karena tekanan hidup yang berat. Ketika diperhadapkan dengan masalah besar, ketika gagal memperoleh sesuatu, masihkah kita sanggup mengatakan kita mencintai Yesus? Masihkah tertarik mendengar namanya? Mungkin saja kita akan marah kepada Tuhan, mengatakan Tuhan itu tidak adil, Tuhan tidak ada. Kita mengutuk hari kelahiran kita. Lebih baik tidak dilahirkan, lebih baik mati di dalam rahim. Jangan dilahirkan dan bertemu dengan sinar matahari. Kita merasa bahwa hidup tidak berarti. Bahkan setiap detik dalam hidup ini kita anggap adalah penderitaan. Tentu saja, setiap detik kehidupan kita adalah berkat. Tuhan yang mengendalikan dari setiap proses kehidupan kita. Dia adalah jawaban atas semua persoalan hidup kita, baik saat sedih maupun berduka. Di dalam Kristus, kita harus yakin ada jalan keluar, ada pertolongan, ada kelepasan. Oleh karena itu, kita harus mampu mengisi hati dan pikiran kita dengan ucapan syukur dan mengarahkan pandangan kita pada setiap rancangan Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan, Yeremia 31 ayat 17, masih ada harapan untuk hari depanmu, demikianlah firman Tuhan. Masih ada harapan untuk hari depanmu, demikianlah firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus